Kalau penipu, manipulasi, nipu, rekayasa. Kumaha menang cara supaya menang keuntungan gede di dunia. Koruptor. Banyak peluang-peluang itu sekarang, ya. Peluang-peluang itu banyak peluang-peluangnya. Makanan bergizi gratis, banyak peluang-peluang. Pembohong dan penipu. Yang kedua, al-mutafaihikun, orang yang banyak bicara, banyak celoteh, lebar mulutna dina kamus teh. Banyak bercakap-cakap, sampai diomongkeun. Sampai bicara. Menurut Imam Ibnu Rajab, salah satu racun hati teh banyak berbicara. Kasratul kalam. Kata racun hati. Semakin banyak berbicara, semakin kotor hati orang. Kalau lamun berbicara nyinggung ngomongkeun kagorengan batur jeung mencela batur. Mengponis batur, timbulna kemudian fitnah. Sudah. Nauzubillah. Yang terakhir al-mutasyaddiqun, orang yang takabur. Terakhir, kita ingin punya oleh-oleh. Saya mengkaji beberapa kitab dan menemukan satu benang merah pesan dari Rasul untuk hidup kita supaya lebih baik. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari itu. Hadis Rasul tentang hasad. Iyyakum, hadis Imam Abu Daud sahih. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama yaqulun narul hatab. Jauhilah iri dengki, hasad, iri dengki, karena sesungguhnya iri dengki itu dia akan menghanguskan kebaikan, pahala seperti api membakar kayu bakar. Hadis yang luar biasa. Iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqulun hasanat kama yaqulun narul hatab. Pesan Rasul sangat benci orang yang dengki. Dan karakter orang munafik dulu adalah hasad. Kenapa mereka buat masjid di samping masjid yang sudah ada? Bukan masjid teror, masjid pengganggu. Ini apa perintahnya dalam Al-Quran? Suruh robohkeun eta masjid. Karena bukan usisa ala taqwa, bukan dibangun dalam takwa, tapi dibangun dalam permusuhan. Maka dirobohkan nama masjid teror. Dibangun oleh orang-orang munafik. Hasad ini menurut ulama adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Dosa pertama di langit yang menjadi cikal bakal kesombongan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam takaburnya iblis itu ada hasad, iri dengki. Di dalamnya iri dengki itu. Iblis dengki kepada Nabi Adam, kemudian dia menghasut, menggoda, akhirnya Adam terjerumus dalam kesalahan, dalam kehilapan. Dosa pertama di bumi, dosa Qabil kepada Habil. Hasad, tidak mau menuruti perintah Nabi Adam atas perintah Allah, bahwa dia nggak boleh nikah dengan pasangan kembarnya, harus nikah dengan silang kembarannya. Dia nggak mau nikah dengan pasangannya antara Iklimah dengan Labuda itu, Qabil dan Kabil. Mau. Hasad menimbulkan dosa pembunuhan pertama di bumi. Hasad ini sumber malapetaka dan dosa yang paling tidak terasa dalam diri kita. Jadi kalau kita kena hasad, kadang-kadang nggak terasa kita ada hasad. Apa sih hasad itu? Ulama ngasih penjelasan. Disebutnya iri dengki, tidak ridho apa yang didapatkan oleh orang lain. Nggak suka. Iri itu. Nggak suka. Bahkan menganggap kita tidak pantas. Tidak pantas kayaknya si Anu kamu ini itu. Gitu ya. Jadi dia menyimpulkan, hanya itu pantas teh. Asal mau ikut sih, mau duit di mana gitu. Jadi pokoknya tidak pantas saja dapat itu. Asa sih
sih? Mainnya sih? Gitu. Itu iri. Dengki berharap nikmat itu pindah ke kita. Dengki itu pindah ke kita. Itu pantas pada orang gitu. Itulah hasad. Kemudian akan menimbulkan sikap-sikap yang luar biasa. Dan hasad itu termasuk dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Makanya Rasul gak suka banget dengan hasad. Karena dia orang yang hasad itu seperti mencampuri kekuasaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32. Az-Zukhruf 32. Ahum yaksimuna rahmatar rabbik. Apakah mereka menyangka? Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu? Jadi Allah tuh menegur. Apakah mereka yang hasad, yang membagikan rahmat Allah itu kepada orang lain? Itu bukan. Nahnu qasamna, kata Allah, aku yang membagikan rahmat itu bainahum ma'isyatahum, di antara mereka dalam kehidupan mereka, bukan mereka. Makanya hasad itu dosa besar karena mencampuri hak kekuasaan Allah dalam memberikan rezeki dan lain-lain. Itu hasad itu. Jadi seolah-olah gini, Allah salah menang, salah milih rezeki kasih eta, udah maka orang gitu. Dia kesannya gitu, mendikte Allah. Makanya dosa besar hasad itu. Dia mendikte Allah. Itu. Justru dia memantaskan diri gitu. Makanya saya lebih pantas deh gitu mendapat nikmat itu gitu. Makanya dia merasa tidak orangnya tidak berhak itu mendapatkannya gitu. Nah, ini Allah sampaikan itu. Dan dalam beberapa ayat seperti di pasien keterangannya itu. Di dalam Al-Qur'an bukan hanya kita, Rasul saja menjadi sasaran dengki, hasad. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli. Orang Yahudi hasad ke Rasul karena beliau terpilih menjadi nabi terakhir, bukan dari kalangan Bani Israel. Nabi itu hasadlah mereka dan hasad kepada para sahabat atas keimanan mereka dan mendapat keutamaan dari Allah mendampingi Rasulullah SAW. Bukan mereka gitu yang mendapat keutamaan itu. Bani Israel hasad Rasulullah SAW, ke para sahabat itu. Ini luar biasa. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, hasadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nubuwwah wa hasadu ashabahu ala al-iman allati fadallahu biha. Jadi yang menjadi sasaran hasad itu bukan hanya kita, orang-orang beriman, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi sasaran hasad. Hasad ini tumbuh subur di tengah-tengah kita, tapi sulit mendeteksi kadang-kadang. Beberapanya mungkin terlihat dalam karakter sikap kita keseharian. Itu. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 sama Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tatamannau ma fadallallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Ayla tatamannau ayyuhal mu'minun ma khassallahu ta'ala bihi ghairakum min amri dunya awid din. Orang punya kelebihan agama, orang punya kelebihan dunia, bisa jadi sumber hasad orang lain. Ada nggak ustaz yang hasad? Banyak. Ada nggak syekh yang hasad? Banyak. Zaman dulu juga banyak hasad. Hasad antar guru hasad dengan guru yang lain. Nanti kelihatan saling menjegal, saling menutup pintu rezeki masing-masing, saling memfitnah. Lihat kalangan atas para ustaz. Terjadi tuh. Ustaz Umar minta dihantam habis-habisan di YouTube. Ustaz-ustaz yang dulu pernah bergabung dengan beliau hasad disebutkan, ini ustaz bid'ah, kita ustaz sunnah. Masya Allah, luar biasa. Jadi hasad itu tidak mengenal orang, tidak mengenal status. Mau yang rajin ke masjid, mau yang sudah umroh, sudah haji, dia bisa hasad. Mau kiai sorbannya panjang, dia bisa hasad.
Oh, ini saingan saya ini, ceramah nih. Kita tutup jalannya supaya dia tidak ceramah. Jangan dibuka pintunya, jangan dibuka, jangan suruh masuk ke sini. Itu hasad. Dari hasad itu. Hasad itu gak mau saling memaafkan. Kita udah berusaha minta maaf, dia tidak berubah, gak mau maafin kita. Itu hasad. Kelihatan dalam hidup kita. Di kantor, alhamdulillah kalau di Alia tidak ada tuh. Aman di Alia. Dari dulu saya merasakan kenyamanan di sekolah. Tidak ada saingan-saingan jadi kepala sekolah, jadi apa. Kita dukung siapapun orang yang naik ke atas untuk menjadi pejabat. Harusnya seperti itu. Imam Jamasyari mengatakan Nuhu, ayat ini Nuhu anil hasad, larangan Allah untuk hasad. Wa antamannai ma fadalallahu ba'dun nas, dan larangan berharap keutamaan yang sudah Allah berikan kepada orang lain pindah ke kita. Jangan berharap seperti itu. Jangan. Gak boleh. Itu. Ala ba'di minal jah wal mal. Itu. Baik orang itu, si Anu kalau beli mobil, pasti kayak kok bisa sih? Awalnya, kok bisa sih? Duit di mananya? Muncul tuh. Nah, setan maksud saya. Paling ngeridit, paling kieu, paling gitu. Tunggu soal hati terima. Asik gitu. Ya timbul dia menyimpulkan sendiri. Minarja, si Anu jadi kepilih menjadi pejabat jadi itu. Maksudnya pantas. Hasan. Makanya si Abi sedih. Terus kamari Ustaz Mahfud mendapat surat kaleng yang isinya na'udzubillah min dzalik. Ternyangka di kertas saya aja model gitu. Ya, nggak nyangka saya mah. Na'udzubillah min dzalik. Saya baca lagi ini luar biasa. Ustaz Mahfud itu pantas ngurus yatim. Jangan jadi imam masjid. Masya Allah, Ustaz. Sabar beliau masa gitu mah. Aku terkuat kita melengser dari DKM. Karena terkuat eta. Belajar deui, hafal ilmu, tafsir Qur'anna, kurang fasih, terpantas jadi imam. Yang nyawa saja mana? Hasad eta, hasad eta. Eta jalma eta utamanya surat kaleng. Yang WA anu ancaman, lamun teu minta maaf, bangkrut di akhirat. Yakin sih Bapak bangkrut di akhirat. Walaupun geus umrah, geus haji, wah luar biasa bangkrut di akhirat. Itu si mati, cek hadis sahih, ada berapa hadis? 3 hadis. Terus yeun boga amal nu hebat oge bakal moal bisa nahan, moal bisa nahan, moal bisa. Kudu minta maaf, minta maaf. Masih dihareuda pasti. Tiba heula Ustaz Mahfud aya kakurangan, sih aya kakurangan. Ngan sakumaha perjuangan beliau. Aya kan beliau sesuatu Kasim ambil lain, tidak dulu juga awal tahu sih beliau orang berkecukupan, duitna loba, moal kakurangan. Moal mungkin korupsi, hayu we dituduh korupsi. Laporan rumah ieu ditanggapina korupsi, ditanggapina make uang yatim, make uang ini. Astagfirullahaladzim. Mungkin walaupun itu benar kejadian, kesalahan informasi, miskomunikasi. Siapa saksina di dunia? Ana syuhada'ullah fil ardi. Di Ustaz Mahfud Syarif. Siapa jadi saksi kayak di akhirat. Tentang kejujuran Ustaz Mahfud Syarif mengelola keuangan kawan. Kita prihatin, si Mabdi prihatin. Urang lamun unggal poe salat berjamaah di masjid pahalana 27 sekali we mencemari kehormatan saudara sesama muslim. Habis tuh pahala. Habis tiap hari. Rasul yang bicara, bukan si Mabdi. Rasul yang bicara. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Menghabiskan kebaikan pahala orang seperti api membakar kayu bakar. Makanya harus islah, harus minta maaf dengan lisan.
Saking itu mah kuat Ustaz Mahfudnya, dicarekan kursi ieu, dicarekan kursi itu di masjid. Ditunjuk-tunjuk, Masya Allah, luar biasa. Masih kene mau mengabdi ke masyarakat, neangan uang berurangnya, urangnya tuh baru kepikiran, merasa bisa mengelola sorangan, mau bisa. Kalau dia menasehatan melalui pengeras suara itu, yang merasa itu melakukan hal-hal seperti itu harus taubat kepada Allah dan minta maaf. Seperti Wahsy membunuh Hamzah, Futuh Mekah masuk Islam Wahsy. Orang negro itu yang membunuh Hamzah di perang Uhud, tombak Hamzah dari belakang ditombaknya, tembus karena serang kanan, kubrak Hamzah jatuh, mohon balas sekuat meninggal Hamzah. Pas sudah selesai perang, Rasul kukulingan ningali Hamzah, langsung celik Rasul. Kemudian berkembang terus Islam, akhirnya Islam mampu berbesar, penduduknya banyak. Akhirnya Islam menguasai Mekah, Futuh Mekah. Mekah dikuasai, Wahsy tinggal di Mekah. Disuruh Jubair bin Mut'im untuk membunuh Hamzah. Dia lari dari Mekah, lari ke Ethiopia, ke Habasyah, itu. Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sana. Tapi Islam menguasai terus. Akhirnya dia apa? Kembali ke Madinah, dan di Madinah masuk Islam, Wahsy. Bagaimana Rasul bersikap? Ketika masuk Islam, panggil, kamu Wahsy? Iya, aku Wahsy. Kamu yang membunuh pamanku Hamzah? Iya, aku yang membunuh pamanmu Hamzah. Bagaimana kamu cara membunuhnya? Dia ceritakan tuh bagaimana membunuh Hamzah. Rasul langsung memalingkan muka. Sejak hari itu Rasul tidak mau lagi menatap muka Wahsy sampai meninggal dunia. Itu apa? Menunjukkan kalau kita dizolimi orang, tetap harus memaafkan. Rasul memaafkan dengan lisannya, tapi Rasul gak mau bertemu wajah dengan Wahsy. Dalam arti apa? Gak mau lagi bergaul, gak mau lagi bersama, apalagi akrab jadi bestie, gak mau. Itu artinya boleh. Memaafkan tidak berarti bisa melupakan. Kalau kita disakiti orang, akan tergoles terus di hati kita rasa sakitnya, dan itu ketika tidak bisa melupakan tidak apa-apa. Hanya jangan memunculkan dendam, kemudian kita melakukan aksi, melakukan keburukan kepada orang itu, jangan. Sudah saja simpan aja dalam hati sakitnya gitu. Cuma aku tidak mau lagi menjadi teman dia, bertetangga dengan dia, nggak mau. Kalau rumahnya tiba-tiba kita mau pindah, dekat dengan si Anu rumahnya, nggak jadi. Tenang yang percaya di mana? Melindungi saya gitu. Boleh. Itu boleh artinya. Ya, memaafkan, tapi tidak mau bergaul dengan akrab. Wa'arid anil jahili gitu. Ini bagaimana fakta dahsyatnya hasad dalam hidup kita. Makanya belajar kita netral, ya. Netral, punya warung, munculkan saling menghargai, pahami rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mulitik-mulitik. Ini itu adalah harganya murah, mau lima jual murah. Ngancur ke warung orang itu. Gak boleh ditetapkan harga oleh pemerintah dalam Islam, gak boleh. Silakan berkembang, paling dibatasi, jangan sampai melebihi batas. Silakan berbeda, jangan saling suzon karena masih ada murah, ini mahal, nggak boleh. Silakan saja. Kalau orang punya rezeki masing-masing, jangan ada peluang hasad kalau untuk dunia itu, jangan. Satu-satunya yang boleh hasad dalam hadis sahih, ya, la hasada illa bisnatai, tidak boleh hasad kecuali dua. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Boleh hasad dua hal. Satu, seseorang yang melihat orang kaya, banyak hartanya, tapi dermawan. Dia makmur kan sida. Muncul dalam diri kita, si Anu bager banget. Hayang sekali seperti si Anu, loba duitna bari tadi sedekah. Nah, boleh. Itu namanya bukan hasad, giftoh. Coba seperti si bulannya, orang loba duitna, orang rek sedekah sih loba. Walaupun beureun. Tapi boleh, itu gitu namanya. Dapat pahala itu.
dapat pahala walaupun itu kejadian. Atau warajulun atahullahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Atau lihat orang yang alim, yang rajin ngaji, bisa rajin ngaji. Nah, ilmuna manfaat, itu segala macam. Ente masih ilmuna manfaat. Nah, itu boleh. Itu hasan. Tapi tidak ada dengki, tidak ingin kehancuran nikmat itu dari orang itu. Itu hanya ingin seperti itu dan ingin melakukan hal yang sama yang dilakukan orang itu. Itu hanya itu yang dibolehkan. Itu sebagaimana sebahaya apa sih hasan itu? Lihat Quran surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad teh dibarengkeun jeung perlindungan ulang jeung setan. Urang berlindung ke Allah dari setan yang bekerja malam-malam hari, hasad digandengkeun. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung ya Allah kepadamu dari keburukan orang yang hasad ketika hasad. Karena hasad lamun serius bekerja malam hari menggunakan jasa setan. Entah itu teluh, santet dan lain-lain. Setan. Dan yang kedua, saking dahsyatnya hasad, Allah abadikan dalam doa Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ghil itu hasad. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hatiku hasad kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Orang berlindung ke Allah, tidak keburukan hasad, dan berlindung jangan sampai ada rasa hasad dalam diri kita kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena sesama muslim. Itu, Masya Allah. Ini salah satu pesan Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang hasad. Iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqulul hasanat kama yaqulun narul hatab. Dan ini adalah pemecah persatuan dimanapun kita berada. Hasad itu ya sumber kerusuhan, kekisruhan itu. Dan kejadian kemarin di negeri kita juga itu karena hasad. Allah nggak akan ada dunia ini semuanya kayak semua, nggak akan pernah ada, nggak ada pernah. Dalam tafsiran sini tafsirkan ini nggak akan ada. Kalau ada akan tidak akan normal, ya. Law kanu sawa'an fi jami'il ahwal lam yakhdum ahadun ahadan fayaqdi ila kharabil alim wa fasalit tadami. Akan hancur dunia ini kalau sedunia ini kayak semua. Mereka bangun majlis hese dengan tukang. Kebutuhan duit kami. Mau duit. Jadi tukang capek. Manggulan pasir, manggulan gesi, tembokan. Bakal tidak kekacauan. Bahkan ayah nu fakir, ayah nu goni, ayah nu bekar, ayah nu miskin, nu sedang, ayah sedang kayak gitu. Itu Allah seperti itu. Jangan saling hasad. Terima saja rezeki dari Allah. Saya ditakdirkannya seperti ini, kita seperti ini. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima saja itu. Kayak gitu. Jadi gak akan ada di dunia ini semuanya kaya semuanya. Satu negeri mungkin ada. Jadi ketika negeri itu membangun, dia mengimpor tenaga kerja dari negeri yang lain. Ada kan gitu. Itu. Dulu zaman Umar bin Abdul Aziz, punya kaya satu negeri. Ya tenaga kerjanya didatangkan dari luar negeri itu. Karena di situ kayak semua. Kayak mungkin di Dubai. Udah maksudnya besar sekali. Ya, udah besar sekali gitu. Jadi ya didatangkan dari negeri yang lain gitu. Ya. Nah, ini mungkin pesan dari Rasulullah SAW di Maulid ini. Mudah-mudahan Maulid ini menjadi salah satu berkah buat kita semuanya. Allah turunkan rahmat, hidayah, taufik kepada kita semuanya.
sehingga menjadi lebih baik pemahaman kita tentang agama, tentang Islam, tentang syariah, dan kita lebih bisa menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita adalah umat yang diakui oleh Rasulullah SAW dan mendapat syafaatul uzma di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saling mengingatkan, saling tausiah, saling menjaga, saling berbuat baik. Jangan mudah melupakan kebaikan orang lain dan lupakan keburukan-keburukan orang lain. Berusaha semaksimal mungkin sehingga kita akan lebih merasakan kenikmatan hidup di dunia ini sebelum nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ke apa itu sih?